Bismillahirrahmanirrahim. Jika dia tidak mau bertobat. Yang pertama jani. Kata jani ini. Al-jani. Yaitu tindakan jahat, tindak pidana baik terkait dengan badan maupun harta maupun pula kehormatan orang lain. Ini yang dinamakan jinayah. Tindak kejahatan baik terkait dengan harta atau badan atau kehormatan. Maka di dalam bab ini diberi judul qitalul jani, memerangi orang yang berbuat jahat. Bagaimana anjuran syariat atau tuntunan syariat jika kita sebagai majni, kita sebagai orang yang dijahati, apa yang harus kita lakukan? Adapun pembahasan yang kedua tentang qatlul murtad. Murtad dari kata riddah, artinya kembali. Adapun secara istilah, murtad adalah al-kafir ba'da islamihi taw'an. Seorang yang kufur, keluar dari Islam secara sukarela setelah sebelumnya masuk Islam. Setelah sebelumnya beragama Islam. Ini definisi murtad. Tadinya dia Muslim, kemudian secara sukarela dia kafir. Entah karena pengaruh ekonomi atau kedudukan maupun yang lainnya. Maka di sini diberi judul oleh Al-Hafidh Ibn Hajar wa qatlul murtad, dan membunuh orang murtad. Kita baca hadis yang pertama. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man qatala duna malihi fahuwa syahid. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Tirmidzi wa sahhaha. Rasulullah bersabda alaihi salatu wassalam, yang artinya barang siapa terbunuh duna malihi, artinya lihifzi malihi, karena dia mempertahankan hartanya, fahuwa syahid, maka dia dihukumi sebagai syahid, mendapatkan pahala atau keutamaan syahadah, seperti orang yang terbunuh di jalan Allah. Di dalam hadis ini kita mengambil pelajaran bolehnya seseorang mempertahankan hartanya yang akan dirampas oleh orang lain. Hukumnya adalah apa? Boleh. Tapi jika dia berpikir ini yang mau diambil, yang mau dirampas
walaupun nilainya besar misalkan. Tapi kalau saya pertahankan, saya nanti bisa hilang nyawa saya. Karena yang merampas, yang merampok ini orangnya banyak. Saya seorang diri. Atau mereka bersenjata, saya tangan kosong. Maka dia merelakan harta yang diambil. Maka ini juga boleh. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini adalah bolehnya seseorang berjuang mempertahankan hartanya yang akan dirampas orang lain dengan cara yang zalim. Seandainya dalam usahanya mempertahankan harta itu dia sampai terbunuh, maka dia mendapatkan pahala seperti mati syahid. Dan tentu adalah keutamaan yang besar. Walaupun tadi di sisi yang lain terkadang seorang berpikir, kalau sampai saya ngotot mempertahankan HP saya dijamret oleh orang, nanti saya bisa terbunuh. Bagaimana dengan keluarga saya, apalagi dia menjadi tulang punggung keluarga. Biarlah harta itu hilang dari saya. Terkadang seorang berpikir seperti ini. Dan ini juga boleh. Jelas ya kawan? Nah, apakah yang dimaksud dalam hadis ini? Fahuwa syahid. Dia itu seperti orang yang mati syahid karena berperang di jalan Allah, tidak disolatkan, tidak dikafani, tidak dimandikan, langsung dikuburkan dengan pakaian sebagaimana ketika dia terbunuh. Ini ada dua penafsiran dengan para ulama. Sebagian mengatakan seperti itu, jadi statusnya orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya seperti yang mati syahid. Nah, namun pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala a'lam, dia seperti mati syahid nanti di akhirat. Mendapatkan pahala seperti mati syahid di akhirat. Adapun di dunia, dia tetap dimandikan, dikafani, disolatkan. Nah, demikian. Jelasnya, ikhwan. Dan dalam usaha mempertahankan harta ini, karena ini min bab daf'us sha'il, maka ditempuh yang ashal fal ashal, yang paling ringan terlebih dahulu. Kalau bisa orang yang memerampas hartanya itu diusir dengan cara dibentak, tidak boleh langsung dibunuh. Tidak boleh langsung dipukul. Tapi kalau dibentak dia tetap maju mau merampas, mungkin kita bisa berusaha memukulnya. Kalau dengan dipukul dia lari, tidak boleh langsung dibunuh. Nah, kecuali dalam satu keadaan. Jika kita tidak tahu nih, kalau kita terlambat bertindak, mungkin dia akan lebih dulu membunuh saya. Dia akan lebih dulu melumpuhkan saya. Kalau saya bentak, sepertinya dia langsung mau membunuh saya, maka dalam hal ini, kata para ulama, boleh langsung ditempuh dengan cara mematikannya terlebih dahulu sebelum dia menyerang kita. Jelasnya, ikhwan? Nah,
Hendak ya, Abdul Fatah. Nah, seandainya kamu punya harta, jam tangan yang berharga, kemudian ada orang mau merampas jam tanganmu, dan dia mengancam dengan pistol, yang kamu tahu itu pistol mainan, bukan pistol beneran. Nah, bolehkah kamu langsung membunuhnya? Enggak tahu apa enggak boleh? Gini jawabannya. Enggak boleh. Kalau apa? Pistol mainan nih, jelas nih pistol mainan. Enggak boleh. Karena pistol mainan tidak akan bisa membunuh. Baik. Maka tidak boleh kita langsung membunuhnya. Mungkin bisa dipukul tangannya. Kalau dibentak dia tidak berhenti, kita pukul tangannya, kita lumpuhkan tangannya. Seperti itu. Ahsanta. Ada hadis yang lain yang semakna dengan hadis ini dan lebih lengkap. Ketika ada seorang bertanya pada Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana jika ada seorang yang mau merampas hartanya atau menghilangkan nyawanya? Maka Rasulullah menjawab, qatilhu, perangi dia, lawan. Kemudian orang itu bertanya lagi, araita ya Rasulullah in qatalani. Bagaimana wahai Rasulullah alaihi wasallam kalau sampai dia membunuhku? Maka Rasul menjawab, fa anta syahid. Maka engkau termasuk syahid minasyuhada. Bertanya lagi dia, araita ya Rasulullah in qataltuhu. Bagaimana wahai Rasulullah kalau aku yang membunuhnya? Maka Rasulullah menjawab, fahuwa finnar. Maka dia di neraka. Dia di neraka. Hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan merampas harta orang lain termasuk dosa besar. Karena diancam dengan neraka kalau sampai dia terbunuh. Kita baca hadis yang kedua. Qala wa Imran ibni Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala qatala Ya'la ibnu Umayyah rajulan. Fa'adda ahaduhuma sahibah. Fantaza'a yadahu min famih. Fanaza'a saniyatahu. Faqtasama ilan Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala ya'addu ahadukum akhah kama ya'adul fahl la diyata lahu muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu beliau mengatakan berkisah suatu ketika Ya'la bin Umayyah bertikai dengan seorang laki-laki. Sampai kemudian Ya'la menggigit tangan lawannya. Salah seorang menggigit tangan lawannya. Yang digigit tangannya kemudian menarik tangan yang tergigit. Karena saking kuatnya gigitan dan kuatnya tangan yang ditarik tadi, akhirnya tanggallah gigi seri dari orang yang menggigit. Jelas ini kejadiannya. Nah, dua orang bertikai, satu menggigit tangan lawannya, sang lawan kemudian menarik tangan tadi dengan kuat.
copotlah atau tanggallah gigi serinya. Maka kemudian keduanya melapor kepada Nabi alaihi salatu wasallam, mengadukan masalah ini. Karena kalau gigi tanggal, berapa dietnya? 5 ekor unta. Ahsanta ya Abah Muhtadin, Allah barifik. 1 gigi ini dietnya 5 ekor unta. Kalau 2 berarti 10. Nah. Baik. Maka yang giginya copot tentu merasa dia ingin menuntut diet. Lumayan 5 ekor unta. Maka kemudian ketika Rasulullah melihat permasalahan terjadi, beliau berfatwa yang artinya seorang di antara kalian menggigit saudaranya sebagaimana seekor unta jantan menggigit. Ini pertanyaan istifham ingkari, pertanyaan yang bermakna mengingkari. Kok bisa? Kok sampai hati seorang karena bertikai kemudian menggigit saudaranya? Diserupakan dengan hewan. La diyatalahu. Tidak ada diat di sini. Tidak ada diat, tidak ada tebusan. Orang yang giginya tanggal tidak berhak meminta tebusan karena dia yang bersalah. Dia menggigit tangan temannya. Nah. Dan ini pelajaran bagi kita ikhwan fillah rahimakumullah, bahwa bagaimanapun seandainya terjadi pertikaian antara kita dan saudara kita, kita usahakan jangan sampai ke tingkat menghilangkan atau melumpuhkan anggota tubuh lawannya, memukul sampai tanggal giginya, sampai cacat, apalagi sampai hilang nyawanya. Jangan sampai. Dan dalam di sini ungkapan dipakai oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ya'adu ahadukum akhah, seorang di antara kalian menggigit saudaranya. Ini sengaja dipakai kata saudaranya sebagai isyarat bahwa yang namanya bersaudara itu tidak pantas. Tidak pantas sampai tingkatan seperti ini. Memukul. Ini yunafi makna ukhuwah. Bertentangan dengan makna ukhuwah. Dan ini mari kita terapkan, ikhwan fillah rahimakumullah. Kita di lingkungan pondok ini, dengan tetangga kita, dengan sesama ikhwah, seorang akhwat dengan yang lainnya, termasuk di antara para santri, di antara para santriwati, tidak pantas. Ketika terjadi masalah, sampai terjadi yang seperti ini. Bertentangan dengan apa? Muqtadal ukhuwah. Konsekuensi dari ukhuwah. Apalagi Rasulullah SAW menyerupakan dengan tindakan hewan. Dan ini kaidah bahwa apapun yang diserupakan dengan hewan, maka baik ayat Al-Quran maupun hadis Nabawi itu semua jelek. Masalul ladzina humilu Taurah tsumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Diserupakan dengan himar. Nah. Famasaluhu kamathalil kalb
In tahmil ala yalhas au tatruku yalhas. Serupakan dengan kambing, dengan anjing. Dan masih banyak. Seorang yang hibah, memberi barang, kemudian meminta kembali. Diserupakan dengan apa dalam hadis? Santal. Seperti kalb anjing yang yaqi muntah kemudian dia kembali menjilat memakan muntahannya. Na'udzubillah. Dan sekian banyak tindakan-tindakan jelek yang diserupakan dengan tindakan hewan. Maka tidak pantas. Ya, tidak pantas kita meniru tindakan hewan. Nah, dan dalam hadis ini kita juga mengambil faedah bahwa sesuatu yang ma'dzun maka ghairu madmun. Ma tarattaba ala ma'dzun fahuwa ghairu madmun. Sesuatu yang diakibatkan oleh perbuatan yang ma'dzun diperbolehkan, ada izin. Baik izin dari syariat ataupun izin menurut undang-undang berlaku di masyarakat setempat, ma'dzun boleh. Jika muncul akibat dari perbuatan yang asalnya boleh ini, maka dia ghairu madmun, tidak menanggung akibatnya. Seperti dalam hadis ini. Ya, dalam hadis ini. Ketika dia dijahati dengan cara digigit lengannya atau tangannya, maka dia berhak membela diri. Dia tarik tangannya. Nah, perbuatan membela diri ini boleh, ma'dzun. Jika kemudian dari akibat dia menarik tangannya, gigi orang yang menggigitnya tanggal, maka dia tidak perlu membayar diat, tidak perlu menanggung. Jelas ya, ini kaidah. Ma tarattaba ala ma'dzun fahuwa ghairu madmun. Naam. Waktu latihan bela diri pada klafik, ya ini juga ma'zun enggak dia? Nah, ketika latihan bela diri, dia ma'zun atau tidak untuk menyerang bagian-bagian tertentu. Di sebagian bela diri, ketika latihan dilarang menyerang leher ke atas dan perut ke bawah misalkan, antara perut dengan paha, tidak boleh. Nah, selain itu boleh misalkan. Ini aturan yang berlaku di situ. Jika kemudian dia mungkin karena ngawur atau karena mungkin terdesak sampai dia memukul mulut lawan sparringnya, lawan latihannya, giginya tanggal, ya berarti dia ini perbuatan apa? Ghairu ma'zun, tidak diizinkan menurut aturan latihan. Tidak boleh nih bagian leher ke atas nggak boleh disasar. Kok kamu menyasar? Kok kemudian giginya tanggal? Misalkan. Maka ini madmun, dia menanggung. Nah, tapi jika yang dia sasar adalah bagian yang sebenarnya boleh, qaddara ma syafa'al, nah kemudian menimbulkan akibat yang fatal,
Mungkin kalau secara syarak tidak ada tanggungan. Lain halnya kalau kemudian masalahnya diangkat secara hukum yang berlaku mungkin bisa kena. Baik. Mungkin pelatihnya bisa kena karena dianggap tidak menjaga baik anak-anak didiknya. Mungkin al-muhim kalau sudah masuk ke jalur sana bisa saja. Walaupun secara syarak mungkin tidak apa. Karena itu ma'zun, diperbolehkan. Nah. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin yang lain? Enak ya, akhi. Jadi siapa namamu? Ayo, saya tanya kamu. Misalkan, qadarullah masyafal, ada orang mau memukulmu. Kemudian kamu tangkis pukulan itu. Saking kuatnya tangkisanmu, patah tangan orang yang mau memukulmu itu. Ya, secara refleks kamu tangkis. Kamu menanggung enggak? Enggak. Kenapa? Sekarang apa? Mempertahankan. Thayyib, barakallahu fiik. Nah. Keadaan yang lain, jika kamu mau dipukul, kamu tahu temanmu yang memukul itu cuma main-main. Ya, main-main mau mempraktekkan jurus yang baru dia dapatkan dari latihan. Main-main. Tapi karena kamu ada mungkin ingin menunjukkan kekuatan tangan atau yang lainnya, kamu tangkis dengan keras sampai mencederai tangan orang tersebut. Kamu nanggung enggak? Nanggung, ahsantan. Barakallahu fiik. Enggak ya Ustaz? Barakallahu fiik. Enggak Ustaz Dina. Ustaz, ketika ada kutu rambut yang menyerang rambut kita Ustaz, dalam badan kita ihram. Ini kutu rambut menyerang rambut kita. Kemudian karena kita merasa risih yang sangat, gatal dan sebagainya, terpaksa kita mencukur rambut. Wa nahnu muhrimun dalam keadaan ihram. Bayar diat enggak Ustaz? Enggak. Nah ya Ustaz. Kutu rambut menyerang rambut kita. Enggak ya Ustaz? Nah, bayar diat. Kita diserang oleh kutu Ustaz. Kita mau menghilangkan ini azza ini, menghilangkan gangguan kutu ini. Kenapa membayar diat? Dia yang menyerang kita. Ya enggak ini. Hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, ketika itu dia datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, mengeluh dia. Gambaran ihram ini, gambaran ihram. Kelihatan kutu itu, saking banyaknya, sampai sebagian berterbangan. Maka kemudian diizinkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk mencukur rambutnya guna menghilangkan gangguan ini, tapi kemudian membayar diat. Nah,
Ilatnya Ustaz, jangan apa seperti itu. Kita terapkan ke yang kita pelajari. Bertentangan nggak dengan yang kita pelajari ini kira-kira? Bertentangan. Nah, mungkin ada yang bisa menjawab yang lain. Jazakumullah khairan. Hendak ya, nah. Enggak, bisa dihilangkan dengan cara yang lain. Enggak ini. Waktu itu belum ada apa obat rambut? Obat kutu apa? Belum ada waktu itu. Nah. Loh, Rasulullah yang mengizinkan. Rasulullah yang mengizinkan. Masa antum enggak mengizinkan? Nah. Babnya ini. Nah, babnya ini. Jawabnya, karena kutu itu menyerang rambut. Dan sang sahabat ini Ka'ab bin Ujrah, dia membasmi kutu dengan cara mencukur rambut. Nah, seandainya tadi dia membasmi kutu bukan dengan cara mencukur rambut, maka tidak masalah. Jelas? Kutu menyerang rambut, bukan menyerang dia, tapi karena dia untuk menghilangkan gangguan ini, kemudian dia terpaksa mencukur rambutnya guna membasmi kutu. Ini bedanya. Nah, barakallahu fikum. Jelas ya, ikhwan? Nah. Apa yang diulang? Saya kasih yang lain. Antum nahkoda kapal. Antum pernah kerja di permesinan kan? Antum nahkoda kapal. Suatu ketika muatan kapal ini penuh. Ya, dikhawatirkan kalau nggak dikurangi akan tenggelam kapal. Terpaksa antum sebagai nahkoda membuang sebagian barang. Ya, menanggung nggak antum? Enggak. Keadaan yang kedua, ketika antum merapikan barang di kapal, tiba-tiba tumpukan karton yang di atas antum menjatuhi antum. Kalau nggak ditangkis, antum bisa meninggal mungkin. Antum tangkis sampai barang ini jatuh ke laut. Dua keadaan yang berbeda. Yang pertama, antum menanggung. Karena antum ingin menyelamatkan diri agar kapal nggak tenggelam, akhirnya dibuang ini sebagian barang milik penumpang. Antum menanggung. Kalau keadaan yang kedua berbeda. Nah, ini barang yang mengancam nyawa antum. Ya kan? Mengancam. Kita terpaksa menangkis. Ketika ditangkis ternyata jatuh ke laut, antum nggak menanggung. Seperti itu. Jelas? Keadaan yang rambut tadi jelas belum? Yang rambut. Ya, ketika ihram nggak boleh mencukur. Orang yang muhrim nggak boleh mencukur kan? Kalau belum tahallul. Ya, nah. Di tengah-tengah dia ihram, dia mengeluhkan kutu rambut yang sangat. Kutu rambut ini menyerang rambutnya, bukan menyerang dia. Dia cari makan dari rambutnya. Kan gitu. Ya enggak? Mencari makan dari rambut itu. Ya. Kalau seandainya bisa dibasmi dengan obat kutu, itu yang kita lakukan. Tapi dia terpaksa mencukur rambutnya. Guna menghindari serangan kutu. Maka dalam ini dia membayar diat. Nah. Barakallahu fikum.
Jelasnya ya kawan? Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Abul Qasim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam law anna mar'an ittala 'alaika bi ghairi iznin fa'adaftahu bihasatin fafaqata ainahu lam yakun 'alaika junah muttafaqun alaihi. Wa fi lafdin li Ahmad wan Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban fala diyata lahu wala qisas. Dari Abu Hurairah beliau berkata, Abul Qasim, ini kunyahnya Nabi alaihi salatu wasallam, bersabda yang artinya seandainya ada seorang yang mengintip rumahmu, mengintip auratmu tanpa izin, dengan syarat tanpa izin, kemudian kamu lempar dengan hasoh, ini kerikil, kemudian berakibat engkau rusak matanya. Kerikil itu mengenai mata sampai cacat. Maka lam yakun 'alaika junah, kamu tidak berdosa. Hadis ini disebutkan dalam bab ini sebagai peringatan bagi kita semuanya untuk tidak sembarangan dalam memanfaatkan celah. Namanya apalagi di zaman itu. Nah, mungkin ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari susunan pelepah korma dan dinding rumah orang. Di antara celah-celah itu mungkin orang untuk mengintip. Maka diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini juga berlaku di zaman sekarang. Walaupun rumah orang terbuat dari tembok, mungkin ada yang retak, apalagi jika bukan tembok. Dan jangan kita berpikir salah orang itu, kenapa temboknya tidak dibuat rapat. Kan gitu ya. Mungkin karena keterbatasan yang dia miliki, tapi perbuatan kamu mengintip itu sudah salah. Dan kata para ulama, ini tidak sebatas dengan mengintip, artinya menempelkan mata ke celah-celah itu. Termasuk diantaranya misalkan, dia melihat dari tempat yang tinggi. Ya, kan jauh itu. Menurut bahasa kita mungkin nggak dikatakan mengintip, ya nggak? Rumahnya lebih tinggi, rumah tangga lebih rendah. Kelihatan aurat tetangganya. Ini termasuk dalam hadis ini. Termasuk dalam hadis ini. Maka ini peringatan buat kita semuanya. Sekali lagi guna menjaga ukhuwah di antara kita, juga untuk para santri, santriwati sekalian semuanya. Jangan memanfaatkan kesempatan padahal itu ada satu yang tidak syar'i. Seandainya orang itu tidak terima, sohib orang yang diintip tidak terima, kemudian dia berbuat sesuatu yang seperti dalam hadis ini, sampai mata. Padahal satu mata dilihatnya berapa ya Abu Hamzah? $50 onta. Kalau sampai kita dengan zalim memukul mata, na'udzubillah, orang lain sampai rusak, 50 ekor onta diatnya. Tapi karena kejadian ini disebabkan kesalahan orang yang mengintip atau
mengintip dari tempat yang tinggi. Nah, yang diintip tidak terima sampai dilempar, maka tidak berdosa orang yang melempar. Nah, dan di sini dalam kehidupan bertetangga, makanya perlu ada aturan. Mungkin terkait dengan tinggi bangunan atau terkait dengan letak jendela. Bagaimana agar itu semua diatur sehingga antar tetangga tidak ada kesempatan untuk berbuat jahat seperti ini. Nah, sehingga jangan dipahami di sini sekedar mengintip melalui celah yang ada, tapi juga dia menyengaja. Sampai diriwayatkan di zaman Umar bin Khattab, sampai berita pada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagai Amirul Mukminin ketika itu, ada seorang di Mesir membangun rumah yang tinggi. Salah satu kamar rumahnya dibuat tinggi sehingga bisa melihat ke rumah-rumah tetangganya. Maka Umar menulis surat ke gubernur Mesir, Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai berita pada saya, si fulan ini membuat rumah yang seperti ini, kamarnya dengan tinggi sehingga bisa melihat auratnya orang lain. Jika sampai kepada surat saya, maka robohkan itu rumah. Robohkan kamar itu. Ini ketegasan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, maka sekali lagi anakku sekalian, ini nasihat buat saya dan antum semuanya tanpa terkecuali ya. Jangan memanfaatkan kesempatan yang itu datang pada kita padahal kita tahu itu tidak syar'i, tidak boleh. Nah, melihat aurat saudaranya tersingkap. Ya. Jangan dilihat. Jangan kita berpikir salah dia. Saudara kita beri uzur, mungkin dia nggak sengaja atau mungkin apalagi di malam hari mungkin. Nah, tersingkap ketika dia tidur, tersingkap auratnya. Jangan kemudian kita manfaatkan. Nah, dosa. Allahumma musta'an wa naktafi bihadzal qadar wa ilmin Allah walhamdulillahi rabbil alamin.